Siapa yang layak membuka gulungan kitab? Malaikat ini ingin tahu. Dan ayat 3, tidak ada seorang pun yang di sorga, yang di bumi, yang di bawah bumi, yang bisa, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Lihat. Jadi apa yang mereka lihat? Mereka yang di sorga, mereka yang di bumi, mereka yang di bawah bumi. Mereka hanya melihat kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan seterusnya. Hanya itu yang bisa mereka melihat. Hal yang sama dengan kita. Saya membaca, saudara membaca, tapi tidak mengerti. Bukankah itu apokalipsis? Seperti ini? Amin. Jadi tidak ada seorang pun yang di sorga, di bumi, di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab dan yang melepaskan meterai-meterainya. Maka Yohanes menangis dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Yohanes Rasul Yesus Kristus, haleluya, menangis dengan sedih. Tuhan, kalau nggak bisa dilepaskan meterai-meterainya, nggak bisa dibuka gulungan kitab itu, mau jadi apa kami, Tuhan? Yohanes menangis. Dan seharusnya inilah sikap orang Kristen di muka bumi. Kalau rasul saja menangis, bagaimana dengan kita? Rasul yang sudah melihat Yesus. Ada yang pernah melihat Yesus di sini? Ada yang pernah melihat Yesus di sini? Makanya jarang menangis, karena nggak pernah melihat Yesus. Paham? Tapi rasul melihat Yesus sendiri yang adalah firman yang hidup. Dan ketika diperlihatkan penglihatan yang seperti ini, hatinya sangat terharu, hatinya sangat sedih. Tuhan tolong buka, Tuhan tolong, siapa yang layak? Tuhan tolong, Tuhan, gak ada yang layak membuka. Siapa yang layak membuka, Tuhan? Bukan sebuah tangisan basa-basi, tangisan yang sangat serius, karena itu menyangkut soal keselamatan jiwanya sendiri dan mereka yang lain. Sekarang kita ada di bumi, terlahir di sini 20 abad kemudian. Apakah tangisan Yohanes masih relevan di abad 21? Sehingga semua orang Kristen akan menangis dengan cara yang sama, ingin tahu meterai, gulungan kitab, dan isinya. Karena di zaman ini, kitab Wahyu menjadi sebuah kitab yang tersingkir di kalangan gereja. Satu-satunya kitab yang paling tersingkir di kalangan gereja. Karena gereja hanya mengajarkan, ada amin, haleluya, ada yang diberkati, haleluya, glory. Tapi tak pernah membahas kitab Wahyu. Dari pasal 1 sampai pasal 22. Secara beruntun. Terus menerus. Step by step. Sehingga apa yang terjadi dengan jemaat banyak orang Kristen? Hanya menghasilkan suatu kumpulan orang Kristen yang lembek. Datang tantangan sedikit, cap, langsung. Datang tantangan sedikit, cap, langsung. Di manakah Daud itu? Ketika seluruh orang Israel di bawah pimpinan Saul gemetar dan ketakutan di hadapan Goliat, tampil Daud. Biar aku yang hadapi dia. Kita butuh Daud di akhir zaman. Amin. Tipe Kristen yang strong dan kuat. Siapa Daud? Yang sudah mengalahkan singa dan beruang di padang penggembalaan. Yang sudah mengetahui kehendak Tuhan. Seorang yang sudah diurapi dengan minyak oleh Nabi Samuel yang keluar dari tabung tanduk itu. Anda butuh Roh Kudus untuk bisa menghadapi Goliat di zaman ini. Amin. Goliat finansial, Goliat sakit penyakit, Goliat tekanan hidup, dan seterusnya. Lihat, hanya dengan 3 hal ini banyak orang jemaat kalau menyembah, haleluya, kayaknya sudah di sorga. Tapi giliran keluar dari gereja, aduh, banyak kali utangku, gak tahu lagi apa yang harus kuperbuat. Aduh, banyak kali tekanan di rumah. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti misteri. Amin. Saya bicara karena ini fakta di lapangan, bukan teori.
Haleluya. Bahkan pendeta pun udah nggak tahu lagi apa yang mau dikhotbahkan. Lihat, saya punya banyak kawan pendeta, mereka sendiri yang bilang, bukan saya yang ngomong. Mereka yang bilang, main domino, main kartu, nonton YouTube video porno. Tapi kalau di mimbar, kayak malaikat. Tapi di luar, tidak lebih baik dari orang dunia. Kembali ke sini. Saya bicara fakta, bukan teori. Lalu berkatalah seorang tua-tua itu kepadaku, jangan menangis, Yohanes. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, dia telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai. Ada amin. Siapa singa dari suku Yehuda yang telah menang? Yesus Kristus, anak Daud. Penebusan sepenuhnya.